memperkirakan waktu sudah pukul 14. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja ya webinar kita pada hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh MS Training and Consulting. Tentunya acara webinar ini selalu kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita haruslah selalu berdoa untuk diberikan kesehatan dan keafiatan serta kecerdasan dalam kita mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku owner dari MS Training and Consulting. Yang saya hormati eh, Bapak narasumber kita Pak Rudi. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar MS Training and Consulting yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, izinkan saya, Usmadiansa dari UKPJ Provinsi Kalimantan Barat, sebagai moderator pada kegiatan webinar kali ini. Saya berterima kasih kepada Pak Mudi Santosa yang telah mempercayakan kepada saya untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, tema kita pada hari ini terkait menghitung kerugian negara. Tentunya tema ini sangat menarik dan sangat-sangat akan menambah wawasan kita di dalam kita menjalankan tugas keseharian kita yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau kita cermati dan kita pahami bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kerugian negara tentunya akan berdampak buruk bagi negara dan tentunya bagi rakyat Indonesia. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan adalah juga tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita lihat bahwa pengertian dari tidak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum pidana yang mengakibatkan kerugian negara. Nah, tentunya sangat erat kaitannya antara kerugian negara dan tindak pidana korupsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema yang sangat menarik ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat expert di bidangnya, yaitu Bapak Rudi Mahani Harahap, PhD, CG, CAE, CRGP. Pak Rudi, apa kabarnya Pak Rudi? Oke, Pak Rudi, baik. ya sangat mudah-mudahan sehat ya Pak ya sampai akhir dari acara kita pada sore ini. Pak, izinkan saya untuk membacakan terkait daftar riwayat Bapak yang saya dapatkan nih Pak hanya sedikit Pak, mungkin nanti bisa Bapak sampaikan kepada Bapak Ibu peserta webinar. Nah, Pak Rudi ini pendidikan terakhirnya adalah PhD, Dokter of Filosofi dari Upland University of Technology Selandia Baru ya Pak ya. Nah, yang berikutnya Pak Rudi ini apa belajar di Magister Manajemen Sistem Informasi MMSI di Universitas Bina Nusantara. Selain itu juga Master of Commerce in Information System MCOM in East dari Curtin University of Technology Australia dan gelar akuntan didapati dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Indonesia. Benar ya Pak ya? Sebagian yang saya sampaikan Pak ya. Nah, untuk pekerjaan Pak Rudi ini eh, sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jambi, juga pernah sebagai Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP Pusat, sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan di tahun 2021 dan saat ini menjabat sebagai saya sampaikan keliru ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib webinar ini. Eh,
pada acara hari ini Di akan saya kita suaranya bagi dua hilang-hilang. sesi. Oh, di saya agak jelek ya. Suaranya agak hilang-hilang ya Pak ya. Eh, Mungkin Bapak Ibu, suara saya kedengaran jelas Bapak Ibu. Ya, tadi ada Mohon terpotong-potong feedbacknya. tadi. Di saya kayaknya. Oke, lanjut Pak. Tadi terpotong-potong. Oke, dari teman-teman. Oke, lanjut lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, saya akan bacakan beberapa tata tertib webinar ini. Kita akan bagi ke dalam dua sesi. Yang pertama adalah sesi paparan narasumber. Kita akan berikan waktu sekitar 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Juga akan kita berikan waktu 45 menit juga. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menekan tombol raise hand dan kemudian menyebutkan nama dan asal instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di akhir sesi ini akan ada forum kehadiran juga post test yang Bapak Ibu jawab sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dari MS Training and Consulting. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara ini, baiknya kita berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan kepada Pak Rudi waktu dan layar untuk memaparkan materi terkait kerugian. Pak Rudi, waktu dan layar kami persilakan. Oke, makasih Pak Usmadiansah. Sebelum saya kasih, ini berapa lama nih materinya nih? 45 menit, Pak. Kita 45 Oke, menit Pak. waktu diberikan. Mungkin bisa ditanya dulu kali ya. Ini beberapa pesertanya, kira-kira apa yang ingin didapatkan dari sesi hari ini? Silakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan hari ini kita akan lebih fokus kemana nih Bapak Ibu? Apakah terkait eh, perhitungan kerugian negaranya atau seperti apa? Gini. Kita lemparkan ya Pak ya ke serta webinar ya Pak ya. Ya, kenapa tertarik mengikuti materi ini nih? Karena kan energinya capek sekali kan nge-zoom itu kan. Iya Pak. Tentu Kenapa? di balik pengorbanan nge-zoom itu ada value. Kira-kira apa itu? Coba sampel coba Pak Usman Syah. Ada nggak temannya yang dikenal sesama Pemprov Kalbar? Oke Pak. Kebetulan kalau yang diikut ini Pak, saya tahu saya nggak ada nih Pak. Cuman kalau saya Pak, ingatnya seperti ini Pak ya, yang saya ingin tanyakan untuk pemanasan dulu Pak ya. Pak, kalau perhitungan terkait kerugian negara itu apakah memang harus dilakukan prosesnya oleh apa dari BPKP atau BPK atau memang bisa menunjuk Pak, menunjuk orang yang ahli di luar dari BPKP atau BPK. Nah, kalaupun bisa dari luar tersebut, bagaimana sih Pak? Apa namanya tata caranya atau hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh orang yang dari luar BPKP atau BPK seperti itu untuk menghitung kerugian negara Pak? Oke, yang lain? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, apakah misalnya, Pak, ya, dari instansi lain, Pak, dari APH misalnya yang selain dari BPKP atau BPK itu dapat langsung menghitung kerugian negara, Pak. Misalnya dengan menugaskan di bagian mereka sendiri, gitu, seperti itu, untuk menghitung kerugian negara. Apakah memungkinkan hal seperti itu, Pak? Makasih, Pak. Oke, ada yang lain lagi? Oke, Bapak Ibu, ini pasti banyak nih permasalahan nih mungkin belum 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 panas saja ya Bapak Ibu ya. Atau saya langsung Bu Dewi Sartika. Ibu, Ibu. Saya kan, iya, selamat
siang. Saya pernah diaudit dan pernah ada temuan, jadi saya ketawa. Ya, ya Bu. Ini Bu, Ibu kan pernah diaudit Bu. Gimana Bu? Coba sampaikan pengalaman seperti apa? Pengalaman menjadi PPK dan diaudit oleh BPKP. Di pekerjaan belum selesai finish tahun, anggaran belum berakhir, BPKP udah masuk, jadi udah diaudit duluan gitu. Jadi saya pun bingung, ya udahlah gitu, terima aja lah kenyataannya gitu kan. Mau protes, nggak ngerti jalurnya. Ini kok Oke. pekerjaan belum selesai tahun anggaran kok udah diaudit bangunan saya gitu kan. Ya udahlah, Oh iya, seperti itu saya Ibu ya. selesaikan dengan baik dan benar ya. Yang jelas berita acaranya saya baca baik-baik, saya perhatikan memang temuannya jelas, jadi bayar gitu. Volume kekurangannya kita bayar sebagai apa ya, PPK Iya. yang baik dan benar gitu. Nanti kita tanya juga deh Iya. gimana sebenarnya aturannya, apakah harus masuk inspektorat dulu atau kalau udah masuk inspektorat BPKP kenapa masuk lagi? Jadi saya kadang bingung BPKP ini sampai di mana aja sih auditnya gitu. Itu banyak bingungnya sebenarnya, Oke. makanya ikut Pak Muji Jadi, nih supaya nggak bingung. ya, bingung. Oke Bu. Demikian, thank Jadi you. memang ada ini juga ya manfaatnya kita mengikuti MS Training and Consulting ya. Jadi Pak Rudi ini kok pada saat pelaksanaan apa namanya proyeknya masih berjalan, namun BPK sudah masuk. Apakah hal itu dimungkinkan atau seperti apa sih Pak? Itu yang ditanyakan oleh dari ibu kita ini. Izin Pak, ikut bertanya. Ya, ya Pak Oh, Rizal Asari ya. iya Pak, sedikit. Kameranya Ah, dihidupin, Rizal, biar wajahnya ya Pak, kelihatan. Siap. kameranya di pintu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam. Fatima, Sumatera Selatan Pak. Waalaikumsalam. Saya ada kendala sedikit Pak. Artinya eh, pengalaman nih Pak. Artinya kalau kontrak itu kan masih perjanjian perdata Pak. Begitu ada temuan BPK, ya kan, maka kita akan selesaikan. Namun penyelesaiannya tidak bisa sekaligus. Artinya hanya separuh. Namun kemudian kita buat perjanjian baru Pak, bahwa mengikat kontrak yang lama akan diselesaikan dalam 1 tahun. Nah, saya ingin tahu Pak, apakah yang kita perbuat itu bisa mendorong dari perdata ke pidana? Karena kalau sudah sesuatu yang dihitung perhitungan kerugian negara, artinya itu ke pidana Pak. Saya mau tanya itu Pak, apakah itu masih bisa didorong ke pidana? Padahal kita sudah berusaha, niat baiknya sudah ada. Saya kira itu dulu Pak pertanyaan saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Budi Rahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. makasih Pak Rizal pertanyaannya. Jadi, eh, jadi kalau Pak Rizal itu ini Pak ya, apa namanya, kontrak itu perdata ya Pak ya, dan sudah diperiksa Siap, siap. kenapa bisa ke pidana seperti itu ya Pak ya. Ya, padahal temuan itu sudah kita store separuh Pak. Pak, Artinya kita akan mengikat dengan oh oke, perjanjian baru supaya dia tetap di perdata. Maksud saya iya, gitu Pak. Akan diselesaikan dalam iya 1 tahun. seperti itu. Apakah itu masuk dalam perhitungan kerugian negara kan? Kalau perhitungan kerugian negara berarti dia sudah didorong ke tindak pidana Pak. Terima kasih Pak. Iya seperti itu Pak ya. Padahal sudah di audit Pak ya sama APIP ya Pak ya, Sudah diperiksa Pak oleh BPK Pak. Itulah sudah ada temuan diperiksa, yang saya bilang tadi. Cuman penyelesaiannya belum selesai gitu. Maksudnya baru belum selesai. dibayar separuh Pak. Ada niat baiknya untuk supaya tidak ke pidana, kita buat perjanjian mereka akan menyelesaikan 1 tahun. Apakah itu masuk dalam perhitungan kerugian negara atau tidak oleh BPKP Pak, bisa diperhitungkan atau tidak? Saya kira itu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat bagus Pak ya dari Pak Rizal Asari. Pak Rudi, apakah kita akan menjawab apa nanti langsung Ada lagi? masuk ke materi dulu? Ada lagi? Kalau kalau saya boleh nambah satu ya Pak ya. Ya. Pak, kalau terkait analisa hasil satuan pekerjaan itu, apakah dapat eh, apa dapat katakan apa namanya perhitungan kerugian negara Pak apabila di ASP itu tidak sesuai seperti itu Pak ya. Padahal kan kalau kalau kita di pekerjaan konstruksi itu kan eh, mutu, volume dan tepat waktu yang kita perhitungkan Pak. Jadi
analisa hasil satu pekerjaan tuh kalau kami cermat itu sebagai apa ya Pak ya, cuman cara membuat suatu suatu bahan seperti itu Pak. Jadi resep lah kalau kita cara membuat kue. Apakah seperti itu Pak? Memungkinkan ASP itu dapat yang tidak sesuai itu bisa menyebabkan kerugian negara. Itu beberapa pertanyaan dari saya seperti itu. Oke, jadi makasih nih. Saya kalau diundang Pak Muji mau nggak mau saya harus datang nih. Jadi dulu Pak Muji itu sama-sama ujiannya sama saya dengan LKPP. Bedanya Pak Muji dikasih pindah, saya nggak dikasih pindah gitu Pak Muji ya. Jadi Pak Muji dari Kementerian Keuangan, saya dari BPKP. Jadi kami tes berapa kali tes? Waktu itu 6 kali tes ingat saya tuh Pak Muji ya. Cuman Pak Muji pensiun lebih dulu rupanya karena 58 ya umurnya ya. Atau keluar sebenarnya pensiun dini jangan-jangan. Pensiun dini. Oh pensiun dini. Oke. Jadi eh, Pak Muji ini sebenarnya masih junior saya harusnya ya kayaknya ya. Di bawah saya ya kalau secara angkatan ya. Belum 40 tahun, Mbak. Belum 20 tahun nah itu. Rupanya berani pensiun dini. Oke ya saya jadi masih seniornya Pak Muji sebenarnya. Nah saya sangat senang lah Pak Muji berkembang maju ya. Nah pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian saya loncat saja karena sebenarnya gampang gambarnya ini sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita menghitung kerugian negara, ya, ini yang kita hitung kan dampak konsekuensi. Jadi kalau bagi yang orang hukum, framework ini sangat dipahami ya. Saya dulu di New Zealand itu belajar, saya pernah kerja di firma hukum, jadi mentranslate ya bahasa Indonesia ke Inggris, Inggris ke Indonesia. Jadi saya sambil belajar dari dia. Saya lihat cara pikirnya sebenarnya sesimpel ini sebenarnya. Sesimpel tapi tidak simpel. Kuliah hukum akan ini aja sampai filosofi semua ya. Jadi eh, ada perbuatan. Nah, perbuatan itu selalu akan ada konsekuensinya. Apakah perbuatan itu melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Dua-dua itu dianggap sebagai perbuatan, tindakan ya. Bertindak atau tidak bertindak itu adalah perbuatan. Jadi eh, ada satu tindakan yang mengakibatkan sesuatu hal. Nah, itulah yang disebut sebagai kerugian sebenarnya. Nah, bisa dikatakan dia melawan hukum atau tidak, itu kalau diambil penyebabnya. Intended, apakah non-intended. Kalau di Indonesia, niat jahat atau tidak ada niat jahat gitu ya. Memang ada. Memang maksudnya orang sering berdebat bagaimana mengukur intended, bagaimana mengukur niat jahat atau tidak niat jahat. Yaitu memang kaliannya orang hukum bahwa itu eh, apa eh, dengan ada maksudnya dari awal atau bukan ada maksud. Nanti dia bisa akan berpengaruh kepada ini perbuatan melawan hukum atau tidak. Nah, pertanyaannya kemudian tadi siapa yang menghitung? Yang menghitung banyak. Ya bisa ahli kita sebut aja ahli perhitungan kerugian negara ya. Siapapun yang dianggap ahli menurut hakim bisa diterima. Kan hakim akan menanyakan dulu di depan apakah dia penuntut atau pembela. Itu akan menguji dulu seberapa berterima seorang ahli yang dihadirkan ya. Baik dia ahli apa bidang lain ya kita bisa lihat di persidangan-persidangan itu akan diuji dulu. Jadi kita tidak bisa menjawab sebenarnya lembaganya, bukan lembaganya yang membuat seseorang itu disebut ahli ya.
memang orangnya dan kemudian ditugaskan oleh lembaganya dan kemudian tetap akan diuji oleh apa hakim. Nah, kalau kita lihat eh, dari frame ini sebenarnya kalau bicara penghitungan atau perhitungan tuh cenderung eh, mulainya dari perbuatannya. Kita melihat perbuatan. Nah, kemudian dampak ya. Sedangkan ahli hukum itu bersama ahli lainnya akan melihat penyebab perbuatan. Jadi kalau misalnya sesuatu hal itu menjadi tindak pidana atau tidak, ya tentu ada unsur di hakim itu akan melihat ahli keuangan negara misalnya. Ya, ahli keuangan negara itu dipakai untuk melihat itu melanggar hukum keuangan negara atau tidak gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara penghitungan kerugian, tidak otomatis dia akan PMH kalau penyebabnya tidak intended gitu kan. Nah, sekarang kayak contoh Ibu tadi ya Bu Dewi itu sebenarnya justru membantu auditornya. Jadi menghitung kerugiannya berapa, terus ganti gitu karena bukan termasuk sebagai lingkup perbuatan melawan hukum ya, bukan tindak pidana gitu ya. Nah, jadi kalau kalau dia eh, penghitungannya dalam rangka menghitung terkait dengan tindak pidana itu sudah masuk ke proses penuntutan gitu ya. Jadi mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Sedangkan kerugian itu berkembang. Zaman sekarang bukan hanya satu ya. Kita sebenarnya lebih banyak kalau kita bilang kerugian keuangan ya, sebenarnya baru kerugian akuntansi sebenarnya, kerugian menurut pencatatan ya, seperti banyak kasus dana desa itu kerugian akuntansi namanya lebih tepat, bukan kerugian keuangan negara. Kasus baru sudah masuk ke kerugian lingkungan yang sekarang sedang dituntut ya di kasus timah ya. Sebenarnya eh, apa namanya orang hukum kita tuh aparat penegak hukum kita semakin maju ya. Kalau dulu lebih banyak hanya kerugian eh, apa panitia pengadaan yang dikenakan. Sekarang sebenarnya sih pengadaan tuh sudah tidak terlalu banyak kasusnya yang dibawa ke tipikor ya. Sudah mulai pindah ke lingkungan karena kita yang banyak menciptakan kerusakan lingkungan ya. Nah, itu pengantar diskusi saya. Mudah-mudahan kejawab semua tadi pertanyaan tadi. Ada yang tidak terjawab atau tidak? Oke, Bapak Ibu sekalian, Bu Dewi, Pak Rizal, terkait dari pertanyaan Bapak Ibu, ada feedback Bapak Ibu terkait jawaban dari Pak Rudi? Ada yang lewat nggak dari pertanyaan tadi? Dari pertanyaan dari Mungkin Rijal tadi Pak, ya, bisa dengan Bu Dewi juga. terjadi dia tadinya sudah dihitung ya menjadi sebagai tindak pidana. Hmm. Uh, Bu yang Dewi, masih membingung, ya izin moderator yang masih membingungkan ya, terkait adanya kadang inspektorat udah masuk, BPKP masuk pula. Jadi kadang ada satu institusi lagi, belum lagi Tipikor juga masuk. Jadi sebenarnya lembaga institusi mana dan harusnya mereka kan ada sign lampu sign gitu. Kalau wait, kalau aku udah masuk ini yang ini sabar dulu gitu. Kadang kita dimintai dokumen karena dokumen kita masih di BPKP. Nanti orang tipikor juga minta dokumen lagi. Itu yang membuat kita bingung kadang itu suhu-suhu. Kadang ini yang mana yang mau didahulukan, yang mana yang paling kita takutin gitu. Demikian. baik, terima kasih Bu Dewi. Pak Rudi, gimana Pak tanggapannya Pak? Ada apa di dalam hampir suatu waktu ya Bu ya? Ada pemeriksaan gitu Bu ya. Kalau saya sih kalau diperiksa Oh, sama APIP dengan BPKP saya suka Bu. Jadi kita sekalian minta opini Bu.
Seperti itu sih kalau saya. Iya. Bisa, Pak? Ya, tapi sebenarnya Silakan, Pak. kalau Bu Dewi ini eh, mungkin kurang bergaul nih sama teman-teman BPKP nih. Ini di Riau ya? Iya Jadi Oh, ini diri mana, ya. Bu? kenal Iya, kok Oke, ada oke. Pak Eko yang bagian periksa bangunan tapi yang di kenal kenal banget yang kita kalau selalu justru koordinasi. senang. Jadi Ya, benar, Pak. kalau dia diperiksa oleh internal audit itu mestinya senang ya, Iya, karena Ya, itu real time audit gitu dan dia bisa langsung diselesaikan untuk di store. Jadi sebenarnya iya, membantu ibu gitu. Terus ya, benar, Bu. eh, pertanyaannya kenapa lapis-lapis? iya, Sebenarnya nggak lapis-lapis sebenarnya, cuma kebetulan mungkin ibu banyak ngerjakan proyek yang terkait dengan pemerintah pusat bisa jadi. iya Jadi DAK Pak, DAK. nah itu udah pasti Nah, itu udah otoritasnya di oh, BPKP. Jadi yes, kalau ibu eh, apa namanya di kantor itu kan kita ini kan sebagai orang Pemda itu kan megang uangnya Pemda, megang uangnya Pemprov. Kalau nah, dia di kabupaten kota, megang uangnya pemerintah pusat, kadang-kadang juga megang uang CSR, kan gitu kan? oh, Nah, jadi itu, ketika uangnya dari sumbernya yang mana, ya yang melakukan audit akan berbeda gitu. Kalau iya kita Pak, kerja di LSM misalnya, LSM itu pemberi dananya katakan ada yang dari Belanda, dari Jepang, dari Amerika, itu masing-masing ngasih softwarenya masing-masing. Jadi kita punya akuntansinya berbeda-beda. Walaupun di petugasnya cuma satu orang, softwarenya bisa jadi empat. Nanti laporan keuangannya empat, auditornya empat, gitu. iya, Nah iya, itu memang melelahkan ya. Nah itulah kenapa eh, dia untuk penugasan tugas-tugas seperti ini ya back office itu harus ada petugas khusus gitu. Jadi tidak bisa dilepaskan kepada orang-orang yang operasional. Jadi kayak misalnya dokter nggak mungkin dia ngurusin banyak administrasi seperti ini gitu. Tapi dia sebagai pengambil kebijakan harus tahu gitu ya. Jadi bergembiralah karena masih banyak kerjaannya Bu, masih banyak kerjaan, ada DAK, karena duitnya udah susah sekarang, udah perang, ya kan? iya Di benar, masih ada DAK itu bagus tuh daerahnya tuh. Nah, karena DAK-nya sudah apa duit udah susah, tentu juga penegak hukum akan semakin efisien. Salah dikit langsung nggak ada ampun kan. iya, Makanya fungsi audit harus masuk lebih awal, jangan masuknya di akhir. Nah, iya. tentu juga memang kelebihan BPKP kita profesional lah ya. Jadi eh, apa tidak zaman dulu saya kan dulu di Riau juga Bu. Saya pernah tugas di Pekanbaru Oh, tahun saya di Rokan Hulu Pak, di Kabupaten Rokan Hulu. ya Tapi itu sebelum BPKP dari Pekanbaru yang mengaudit kita. Rokan Hulu itu kan pecahan dari mana tuh? Rengat ya, Kampar, Kampar Pak. Kampar, pecahan Kampar, Kampar ya. Ya, Jadi Bangkinang biasanya kan kalau kalau iya Pak. kita keluar kota kan. Nah, itu apa? eh, tapi saya lihat sih UKPBJ itu semakin bagus ya, banyak orang-orang profesional. Cuma dia awet muda terus, karena ternyata orangnya muda terus. Jadi ketemu Bu Dewi yang udah senior tuh termasuk hebat ini. Karena kebanyakan dia cuma untuk batu loncatan aja. Kan seperti Usmadiansa ini kan muda kan. Ntar lagi loncat jadi kepala Iya. dinas kan gitu kan. Amin, amin, Pak. Makasih doanya, Pak. Iya. Saya Amin lama ya jadi Bang PPK di Usman ya, amin. BPKP. Jadi saya juga dulu orang PPK juga. Ya. Jadi eh, apa eh, L4 ya sertifikasinya lo lagi ya. Apalagi yang terlewat tadi pertanyaan. Sedikit Pak, ada yang ditanya Pak. Izin Oke, Pak, Pak. Ya, silakan, Pak Pak. Usman. Lanjut, Pak. Nah, Ya. ada Pak, Sarika saja mungkin Pak pertanyaannya. Apakah
yang kasus seperti yang saya ceritakan tadi itu bisa diterima oleh BPKB untuk menghitung kerugian negaranya atau tidak, Pak? Kalau kasusnya kurang jelas ya. Sebenarnya sekilas karena tidak dipenuhinya janji ya, atau karena dari awal cuman diformalkan saja bahwa itu ganti rugi gitu ya. Jadi eh, bahwa sebenarnya sudah ada PMH-nya ya. Sebenarnya case-nya itu perlu dibuka lagi apakah dia memang awalnya karena ada melawan hukumnya terus kemudian diformalkan dengan ganti rugi. Kalau tadi kan contoh ganti rugi yang di Bu Dewi tidak ada PMH-nya, dia tidak melawan hukum. Tapi kalau dia melawan hukum, ada tindak pidana korupsinya, walaupun diselesaikan, tetap aja nggak selesai. Jadi ada dua hal sebenarnya. Ada yang dia ganti rugi itu bisa karena PMH, bisa juga bukan karena PMH. Kalau karena dia PMH, maka dia bisa ditutupi, tapi tetap dituntut, ya dihukum, ya. Tapi bisa juga dia tidak diganti-ganti terus dihukum gitu. Karena orangnya sudah habis duitnya gitu kan. Jadi mungkin harus dilihat dulu kasusnya. Kasusnya ini kan kadang-kadang kita di lapangan itu udah tahu bermasalah. Terus akhirnya kita tutupi dengan satu kesepakatan. Nah, tapi begitu sudah muncul di LSM, dia bikin laporan, terus APH melihat itu ada PMH-nya, ya dia masuk gitu. Dia nggak peduli apakah itu sudah diganti rugi atau tidak gitu. Sudah diganti atau uangnya, diganti atau tidak uangnya gitu. Walaupun udah diganti separuh ya misalnya Pak ya, tetap kalau ada perbuatan melawan hukumnya tetap Iya, APH itu tetap mengenakan itu sebagai tindak pidana saya kan seperti itu Pak ya. betul. Paling dia meringankan. Berarti nanti waktu dituntutannya meringankan bahwa orangnya sudah berbuat baik gitu ya, bertindak baik, punya niat baik untuk apa menutupi eh, apa kerugian tadi gitu ya. Itu kan meringankan gitu. Jadi tidak menghilangkan proses dia sebagai tipikornya gitu. Oh, Ada gitu lagi? ya. Artinya kerugian negara ini masuknya BPKP pada saat dik Pak ya, kayaknya gitu ya. Pada posisi Kerugian dik negara itu penerimaan sebenarnya kerugian. bisa bisa dia itu sebelum masuk KPH ya atau setelah masuk KPH bisa. Tadi kan kayak Ibu tuh ada kerugian tapi dia bukan melawan hukum kan sebelum ke ke KPH gitu ya. Siap. Sudah masuk ke continuous audit namanya atau saya bilangnya eh, real audit apa namanya real time. Kalau zaman dulu namanya pre-audit bukan post audit gitu ya. Itu eh, bagus itu gitu. Jadi fungsi early warning sistemnya bagus, jalan gitu. Nah, cuma kalau sekarang sudah jadi kasus, itu kenapa perlunya kita punya case management atau crisis management. Jadi kalau dia sudah berkasus, mestinya tidak lagi dihandle dengan pendekatan risk management. Jadi eh, bukan manajemen risiko lagi, ya. Harus ada tim krisis. Tim krisis itu melibatkan biro hukum atau bagian hukum. Nanti dia melakukan telaahan gitu, seperti apa konstruksi kasusnya dan seberapa mungkin lakukan pembelaan. Oke, ada lagi? Itu aja Pak. Terima Ya Tadi kasih Pak, banyak pertanyaannya Pak. Pak, ini atas udah jawab semua kan, penjelasannya Pak. Pak Usmadiansa? Ya Pak, saya juga sudah dijawab semua Pak tadi Pak. Cuman mungkin terkait tadi Pak ya ada audit yang masuknya pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan audit yang setelah pekerjaan tentu treatmentnya beda ya Pak ya. Karena kan kalau audit yang masuk pada saat pekerjaan itu kan tentunya belum belum terjadi kerugian negara ya Pak ya. Tapi terjadi hanya mungkin kesalahan prosedur atau seperti apa seperti itu Pak kan.
Apakah seperti itu, Pak? Jadi, apakah pada saat BPKP masuk pada saat pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung, itu sama atau berbeda terhadap pada saat BPKP itu masuk setelah pekerjaan selesai, Pak? Mungkin setelah setelah terima final lah seperti itu. Sebenarnya bukan BPKP aja, inspektorat juga sama kan. Yang namanya Ya, Pak. internal audit itu kan punya standar, bisa dia masuk selama proses atau setelah proses. Nah, dia kalau di dalam selama proses itu disebut dia melakukan quality assurance. Sebenarnya kan quality assurance itu kan sebelum sebelum selesai kalau kita di pabrik itu produk, ya itu namanya kita Oke. kita ambil sampel beberapa, itu kita melakukan quality assurance. Tapi kalau dia sudah jadi produknya itu namanya quality control, ya. Izin Pak Rudi, ada Ya, beberapa tahun terakhir ini saya sering menggunakan probity audit untuk beberapa paket yang di atas 5 miliar. Di atas 5 miliar, 10 miliar untuk paket jembatan atau konstruksi yang sifatnya kompleks. Itu biasanya saya probity audit dulu ke inspektorat untuk dibahas baik itu spek maupun HPS-nya. Kalau itu lebih tepatnya untuk mitigasi apa gitu? Apa gitu Pak Rudi? Terima kasih. Oke, Pak. Pertanyaan dari Bu Dewi ini terkait dari Korbiti Audit ya, Bu ya. Ini yang melaksanakan Korbiti Audit ini dari AFIP ya, Bu ya. Biasanya kan paket-paket besar yang di saya Inspektorat, Bu ya. tugas PPK juga dari Pogja Ya, Bu. juga untuk yang paket biasanya yang Strategis. Perkim atau PUPR Ya, strategis strategis, itu paket strategis ya, Bu. biasanya kita minta probity audit dulu ke inspektorat. Itu Inspektorat ya. itu mitigasinya untuk lebih kemana ngenaknya gitu. Oh, jadi yang Karena yang di proses itu terkait itu, Bu ya, strategis dengan HPS ya. Seperti itu ya. iya lebih dalam dia pembahasannya karena terkait gini. hmm, Beberapa paket yang kita probiti juga tidak Masih. tidaklah tetap diperiksa juga detail gitu. Ya, Ya Bu. kita kira dengan probiti itu agak apalah yang Mbak Usman ya apa agak lumayan nggak terlalu di ini tapi ternyata lebih diintens juga diperiksa mereka. Tapi ya sudahlah gitu kan. Ya. oke. Jadi gini, ada salah persepsi bahwa probity audit itu adalah audit. Jadi karena istilahnya kan probity audit. Sebenarnya probity audit itu adalah dunianya legal. Kalau kita ambil di dunia luar. Jadi probity itu kan probing, probing, ya, melihat apa pembuktian, probing. Jadi dia kalau bahasa Indonesianya mungkin ya telaah hukum sebenarnya. Jadi telaah hukum itu cuman di kita sekarang dipraktekkan dunianya inspektorat di dalam Perpres kan internal auditnya masing-masing ya, Kementerian Audit, Kementerian Lembaga Pemda itu irjennya atau inspektoratnya. Nah, coba kita pahami yang dimaksud dengan probity audit itu adalah sebagai sebuah legal opinion, ya telaah hukum. Jadi bukan audit sebenarnya, Bu. Nah, idealnya dia sebenarnya kepada pasal-pasal kontrak, gitu. Jadi sebelum Ibu sign kontrak itu harusnya dilakukan eh, probing, apakah proses sebelumnya itu sudah firm, sudah confirm bahwa dukungannya sudah lengkap, gitu ya. Itu tugas tugas yang melakukan probity audit gitu. Nanti kemudian setelah kontraknya di probing baru Ibu bisa sign kalau di luar ya. Jadi kalau yang melakukan probing itu tidak merekomendasikan, itu Ibu nggak bisa sign kontrak gitu. Di kontrak-kontrak lama itu sebenarnya ada di dalam Perpres lama itu kalau 1 miliar itu harus dilakukan telaah lewat orang hukum, ahli hukum. Nah, saya nggak tahu saya nggak ngikutin yang terbaru ya. Tadi Bu bilang 5 miliar di inspektorat. Nah, pertanyaannya kan sekarang inspektorat apakah orang hukum? Harusnya kan di biro hukum atau bagian hukum yang melakukan probity audit itu gitu.
Nah, jadi nanti kalau kita ke depan mungkin generasinya siapa nih Usmadiansa ini dikoreksi perpresnya, probity audit itu harusnya diserahkan ke Biro Hukum atau bagian hukum setempat, ya, dasar untuk PPK sign kontrak gitu, ya. Baru nanti kita melakukan audit. Makanya BPKP tidak pernah mau mengambil probity audit, ya. Kalaupun eh, mendampingi mungkin iya, ya. Jadi ada salah apa pondasi yang apa dalam hal probity audit itu, ya sebenarnya. Nah, sekarang sudah mulai panas kompornya, belum? Kan kalau diesel kan harus dipanasin dulu kan? Betul Pak, betul Pak. Kalau sudah panas, ini sudah 300-an orang. Berapa nih? Sudah berapa pesertanya? 116, 100-an orang ya. Saya 116 sharing ya Pak. aja Iya, supaya kita 116. mulai ya. Yang seriusnya baru ya. Iya. Nah, tadi kan nggak serius kan? Iya Ini Pak, benar baru Pak. baru Jadi baru keren ini nih, saya baru coba tahu saya probity itu mudah-mudahan pendampingannya oleh bagian hukum. Makasih Pak, nanti saya koordinasi sama Kabak mudah-mudahan Hukum. tidak tertidur ya. Oke. Iya Pak. Oke Pak, ini bisa dilanjut ya Pak ya? Halo? Halo? Eh, Bapak Ibu sekalian, mohon feedbacknya suara saya terdengar Bapak Ibu? Oke, internet saya kurang stabil, mudah-mudahan bisa diikuti semua. Jadi, aduh, Izin Pak, tadi memang suaranya agak terputus Pak. ya sebentar, saya share dulu. Tadi internetnya kurang stabil ya, mudah-mudahan stabil nih. Ya Pak, mudah Pak stabil. Oke, ini saya pernah nulis artikel di Warta Pengawasan BPKP nomor 3 tahun 2023 sebenarnya menghitung kerugian perekonomian. Tapi saya pikir tadi eh, nggak apa-apa lah kita pakai kerugian negara eh, yang diminta sama Pak Muji akibat tindak pidana korupsi berbasis indikator makro, ya. Jadi memahami perspektif makro dalam penghitungan kerugian negara akibat suatu tindak pidana korupsi, cara menghitung kerugian negaranya dan indikator kerugian negaranya telah menjadi perhatian para auditor dan aparat penegak hukum. Sebagai contoh, perspektif makro dapat digunakan dan berpotensi untuk digunakan dalam menyikapi beberapa kejadian penting belakangan ini, seperti di Kalimantan itu kebakaran hutan dan lahan, orangnya punya lahan, terbakar, tidak pernah diurus, gitu kan. Yang susah pemerintahnya, owner-owner lahannya itu ternyata di Jakarta, ya kan. Cuma pelang-pelangnya aja taruh di sana. Yang kasihan gubernurnya dikejar-kejar terus, Pangdam, Kapolda, karena nggak bisa ngeberesin karhutlanya, ya bahkan bisa ada diganti dulu di Kapolda Jambi itu dianggap tidak perform almarhum, ya jadi non job ya oleh Pak Jokowi. Kemudian kerusakan masif lingkungan dan kemudian kerusuhan sosial yang diakibatkan diabaikannya environmental sustainability governance. ESG ini sudah ramai tetapi belum ada enforcement-nya. Jadi dengan penghitungan ini sebenarnya kita mau mengenforce supaya ini diterapkan kepada mereka-mereka yang tidak menjalankan ESG. Eh, Kemarin kita sudah lihat yang untuk kerusakan lingkungan timah, walaupun lama, bertahun-tahun setelah hancur lingkungannya, mungkin nanti di Kalimantan Barat, ya, Pak Usmansyah banyak yang merusak lingkungan, itu bisa digunakan juga, ya. Di Kalimantan Selatan beberapa sudah dituntut dan berhasil menang, ya. Jadi kalau kita lihat tindak pidana korupsi dan keuangan negara, memang agak apa ya?
masih perlu dikembangkan lagi ya. Kalau kita lihat definisinya, tindak pidana korupsi itu kan melawan hukumnya harus ada, dan dia memang masuknya crime, pidana, ya bukan bisnis, bukan perdata, bukan tindaknya perdata ya, tindakan bisnis, tapi tindakan pidana. Eh, dia ada dua, bisa bentuknya kerugian keuangan negara, bisa juga kerugian perekonomian negara. Tetapi kalau kita lihat definisi lain di Undang-Undang Keuangan Negara itu, dia menggunakan kata kerugian negara garis miring daerah, ya kan? Bentuknya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Jadi perdebatan inilah yang sebenarnya menjadi apa tidak produktif gitu ya, karena kalau kita mengambil kerugian negara di undang-undang, dia mengklaim nyata dan pasti jumlahnya. Kalau nyata dan pasti jumlahnya nggak perlu bersidang kan gitu kan, nggak perlu disidangkan. Kalau dunia ini sudah pasti. Nah, sementara kalau dilihat di atas, itu kerugian perekonomian itu memang sesuatu yang bisa jadi perlu dipastikan di persidangan gitu. Kerugian keuangan, keuangan itu sebenarnya pasti apa enggak? Belum tentu juga. Nanti saya coba eksplorasi ya. Jumlahnya itu kalau yang benar-benar kita bisa nyata dan pasti sebenarnya bukan kerugian negara, tapi accounting loss karena ada catatannya ya. Jadi kerugian akuntansi ya. Kalau kerugian negara tuh ngitungnya eh, ada apa persentase tertentu. Kalau kalau mereka yang pernah belajar compound interest rate ya, itu kita ngitung present value ya, ngitung future value ya, itu harus kita hitung sebenarnya kalau mau ngitung kerugian keuangan. Nah, di kita juga yang sebenarnya membingungkan ketika kita mengambil definisi korupsi. Kita menggunakan kata tindak pidana korupsi, tetapi prakteknya sebenarnya bukan bukan tindak pidana korupsi saja. Ini yang harus hati-hati. Kalau kita pakai standarnya asosiasi sertifikasinya fraud apa examiner ya, sebenarnya korupsi itu cuma salah satu bagian daripada fraud, kecurangan. Jadi fraud itu bisa korup ya, bisa karena reportingnya manipulasi ya, akuntansi, pelaporan, pencatatan itu masuknya di situ sebenarnya. Berarti kecurangan pelaporan ya apa eh, reporting fraud fraudnya ya. Terus kalau yang di satu lagi sebenarnya bagaimana mereka mengelola aset itu tidak benar. Jadi memakai aset dipakai untuk saudaranya gitu ya. Itu disebut sebagai penyimpangan aset gitu. Jadi tiga sebenarnya. Cuman di Indonesia ini dianggap yang pelaporan penyimpangan aset itu juga masuk sebagai korupsi. Padahal kalau korupsi yang benar-benar kan cuman suap, pertentangan kepentingan, pemberian liar, pemerasan gitu kan. Jadi kecurangan secara luas itu disebut tindakan disengaja untuk memperoleh keuntungan ilegal baik oleh individu dari dalam maupun luar. Korupsi itu bagian daripada kecurangan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan keuntungan pribadi ya. Jadi kalau kita lihat orang memanipulasi laporan keuangan, tipu-tipu laporan keuangan ya di UKPBJ itu seolah sudah bagus, sudah perform misalnya, ternyata dia manipulasi, itu juga sebenarnya masuknya sebagai kecurangan. Nah, di Indonesia itu didefinisikan juga korup, gitu, korupsi, tindak pidana korupsi. Nah, inilah yang sekarang banyak orang tidak merasa korupsi karena dia melihat perspektifnya perspektif kecurangan. Saya curang, saya berbuat curang, fraud, tetapi saya tidak korup, gitu loh. Tapi ingat Undang-Undang Tipikor kita itu sebenarnya judulnya tindak pidana korupsi, tetapi maksudnya adalah tindak pidana kecurangan, gitu loh, yang digarap itu. Nah, kemudian jelas korup itu eh, bukan sekedar apa namanya pidana biasa. Dia masuknya sebagai sudah
kejahatan yang luar biasa. Makanya paling gampang itu dia disebut sebagai tindak kejahatan gitu. Jadi corrupt behavior memanipulasi kinerja, ya, memanipulasi data aset, ya, menggunakan aset secara tidak sah itu merupakan tindak kejahatan, ya. Kita bisa lihat sidang SCL kemarin, ya. Dia dia tidak merasa melakukan korupsi, iya, karena dia tidak paham bahwa itu adalah kejahatan, crimes gitu. Jadi white collar crimes, ya, kejahatan kera putih, ya, memasukkan saudaranya, memasukkan adik-adiknya, ya, cucunya, itu merasa dia sah-sah saja gitu. Kalau kita baca cuma pasal-pasal definisi korupsi, saya nggak melakukan korup, saya nggak terima duit gitu ya. Tapi Anda melakukan kejahatan gitu. Biasanya kejahatan luar biasa itu kejahatan kera putih tidak menggunakan langsung ke tangan kita gitu, menggunakan orang lain, ya. Dampak ekonominya merugikan keuangan negara secara signifikan, menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan, ya. Nah, Undang-Undang Nomor 1 2023 itu sudah punya apa lebih detail sebenarnya. Jadi hal-hal yang mengurangi kepercayaan rakyat kepada pemerintah, mengganggu stabilitas sosial dan politik itu sudah diperluas, ya, definisi korupsinya itu kejahatan korupsi, ya, penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi, suap dalam proyek pemerintah, ya. Ini saya sudah uraikan framework ini. Jadi dalam persidangan makanya nanti ada ahli penghitungan kerugian negara, ada ahli lain, ya. Biasanya kalau dana desa atau kasus penyalahgunaan APBN, biasanya kita menggunakan ahli keuangan negara, ya, untuk dia diminta pendapatnya, apakah itu termasuk melanggar ketentuan atau tidak melanggar ketentuan. Nah, kalau di auditor, ahli penghitungan keuangan negara ini menilai akibat dari tindakan para pihak, ya, melihat akibatnya, menggali dan memberikan pendapat atas dampak tindakan yang merugikan negara. Kalau ahli hukum, si penuntut, ya, bersama lilanya mengungkap perbuatan dan menggali akar penyebab atas dilakukan atau tidak dilakukannya suatu tindak pidana. Kenapa kita sebut tidak dilakukan juga merupakan tindak pidana? Ya, dia tidak bertindak, tapi menguntungkan orang lain juga bisa dianggap sebagai tindak pidana. Nah, sekarang eh, cara mengukurnya banyak. Sebenarnya kita kebanyakan perspektif akuntansi, belum sampai ke perspektif kerugian sosial, lingkungan, terus kerugian keuangan, kerugian perekonomian, ya, masih lebih luas. Nah, beberapa kasus ini sudah berhasil, ya, menghitungnya sampai kerugian lingkungan di kasusnya Sultra dulu, gubernurnya 5,1 sebagai kerugian akuntansi, economic loss-nya karena kerusakan lingkungan 99 triliun. Kemarin timah kan hampir 300 triliun, ya. Nah, kemudian di kasusnya Sultra juga itu izin pertambangan, accounting loss-nya 1,5, kerusakan lingkungannya 2,7. Nah, sebenarnya menghitung kerugian lingkungan sudah ada peraturannya, cara menghitungnya juga sudah detail, jadi nggak susah lagi. Nanti slide-nya bisa dibaca sama-sama. Oke, itu aja pengantar diskusinya. Silakan. Silakan ada yang mau Baik Pak, terima kasih ya, atas sarannya Pak. Oke, bagi Bapak Ibu peserta webinar yang materi kita pada sore ini, disilakan Pak. Assalamualaikum sampai ya, warahmatullahi wabarakatuh. bebas aja Izin, diskusinya, ya. Ya, tanya dikit, Pak Rudi. Eh, saya belum mengerti maksud dari menguntungkan orang lain walaupun kita tidak berbuat. Itu
apakah saya contohkan gini Pak, dalam suatu pengadaan yang melakukan kesalahan itu kan pihak Pokja Pak. Salah salah dalam artian tapi dimenangkan oleh Pokja. Nah, kita kan terima PPK itu kan terima kontrak tuh Pak. Ya kan? Nah, kita bayar sesuai dengan apa isi dalam kontrak, Pak. Apakah PPK itu bisa terlibat, Pak, karena dia yang melakukan pembayaran, dia menguntungkan orang lain. Padahal dia dari segi kesalahannya, dia tidak punya salah, Pak, karena dia yang bertanggung jawab terhadap kontrak. Yang kesalahan itu terjadi dalam penilaiannya itu di Pokja. Sehingga kalau ada hasil pemeriksaan eksternal, itu ternyata eh, pembayarannya itu, Pak, menguntungkan pihak rekanan. Padahal kita membayar sesuai dengan isi kontrak. Saya Hmm. contohkanlah kontrak perencanaan, Pak. Pokja itu menilai bahwa ahli-ahli itu lengkap. Ada yang tidak lengkap lah, tapi diluluskan. Tapi begitu hasil pemeriksaan dari pihak luar, ya kan dari eksternal, ternyata ada, ya kan tim ahli itu tidak bekerja sesuai dengan dalam kontrak, sehingga dinyatakan oleh pihak eksternal itu kelebihan bayar, Pak. Nah, apakah PPK yang melakukan pembayaran itu bertanggung jawab terhadap itu? Karena PPK merasa membayar sesuai dengan isi dalam kontrak. Misalnya, RAB sudah selesai, gambar sudah selesai, itu dibayar oleh PPK, Pak. Dalam hal ini saya tanya, yang menguntungkan orang lain itu seperti itu atau tidak, Pak? Itu yang jadi Oke, pertanyaan saya. Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. kalau yang kasusnya ini definisi dia tidak melakukan tindakan, tidak tidak dipenuhi, justru PPK-nya melakukan tindakan. Jadi dia melakukan otorisasi untuk pembayaran. Artinya terpenuhi unsur melakukan tindakan. Jadi yang bertindak itu bukan PBJ. Bukan PBJ kan sebenarnya cuma seleksi doang, seleksi orangnya. Begitu kita mau bayar kan itu tanggung jawabnya si PPK. Nah, Makanya tapi di kan, PPK itu siap, siap. PPK kan uji nyali itu kan. Dia sebenarnya jadi PPK itu kan taking risk. Jadi dia eh, mengambil risiko menjadi PPK itu gitu. Jadi ada risiko, tentu ada opportunity. Begitu jadi PPK kalau sukses dia menjadi naik jenjang jadi kepala dinas, kalau nggak sukses dia masuk jeruji kan gitu kan. Nah, jadi tidak tidak itu contohnya. Contoh yang tidak menguntungkan orang lain itu tidak melakukan tindakan tuh misalnya eh, karena dia tidak membiarkan sesuatu hal terjadi, terpilih pihak lain, gitu kan. Nah, kemudian akhirnya eh, menguntungkan pihak lain tadi, gitu ya. Itu biasanya dalam tindak-tindak tata usaha negara banyak contoh kasusnya, gitu. Jadi bukan kasus yang ini sebenarnya. Oke, Pak. Pak Rijal Asari Ah, sedikit, Pak. bisa. Artinya, Oh ya. artinya PPK itu Pak, tetap Pak Rijal ini terlibat. kayaknya lagi PPK, Pak Rijal sebagai PPK atau jadi UKPBJ nih? Saya ketua SPI-nya, Pak. Ketua SPI maksudnya intrauditor. Iya, Pak. Oh ya bagus lah itu. Maka Oh saya ya. perlu Ini banyak kan paham, Pak. cuman mau dilakukan QA kan. Jadi Iya, Pak. lagi Siap. melakukan investigasi. Nanti melakukan investigasi itu QA kan dengan teman BPKP gitu kan. Oh iya, Jadi Pak. Siap. jangan setelah selesai. Kalau setelah selesai kita nggak bisa masuk gitu. Jadi selama Siap. proses nanti ini ada tim investigasi saya itu ada ikut juga di grup ini. Pak Ade itu kalau korwasnya nanti bisa tanya-tanya Pak Pak ini di mana Pak Rijal itu dari mana ya? Dari Rumah Sakit Siti Fatimah, Pak. Provinsi mana? Sumatera Selatan, Pak. Oh, Sumsel nanti ke Sumatera Pak Selatan. Pak Sofian Antonius kapernya ya. Nanti bisa Iya, koordinasi Pak. dengan Siap. beliau. Jadi Oh iya. tolong dijaga betul-betul quality assurance jadi nggak salah dalam Oh, melakukan nanti perhitungan kerugian negaranya ya. oh Karena ya, itu di Pak. Siap. penegak hukum ya. Jadi jangan ragu lagi gitu. Oh ya, Pak. Oke. Silakan yang bertanya tadi Terima Pak. kasih, Pak Rudi. Oke, Pak Rizal sudah terjawab semua ya, Pak Rizal ya. Jadi Ya, apa yang terima dimaksud kasih. dengan ya menguntungkan orang lain juga ya, Pak ya. Siap, siap. Oke, kita berlanjut Pak. Ada yang raise hand dari
UKPBJ Kabupaten Wakatobi, Pak. Dipersilakan, Pak. Mohon disampaikan nama dan dari instansi mana. Terima kasih, Pak. Ya, saya Muhammad Aris Daud dari UKPBJ Kabupaten Wakatobi. Bagaimana saya diterima vokal saya, Pak? Mohon maaf, Pak, suaranya agak kecil ya, Pak Suara, ya. suara kecil ya? Tadi ya kecil, Pak. Suaranya agak kecil. Iya. Kalau gini gimana? Halo? Iya, Pak. Iya. Ini kalau gini? Ya, ya, mantap, Pak. Iya. Nah, ini Iya. mantap, Pak ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik memang ini masalah perhitungan kerugian negara ini. Ya, saya selaku Kepala UKPBJ, nama saya Muhammad Aris Daud. Jadi di persoalan ini saya ingin menanyakan tentang proses-proses di pengadaan barang jasa. Kemudian secara aturan ini kan kita masuk di ranah hukum administrasi gitu. Tapi saya mungkin ada semacam studi kasus ketika mungkin kita dalam Pokja ya dalam memutuskan sebuah putusan untuk memenangkan calon penyedia ya. Ini misal dalam proses pelaksanaan ternyata ada kekeliruan gitu, kekeliruan dalam proses evaluasi yang kemudian ini kan berlanjut pada proses kontrak, kemudian proses pembayaran seperti yang disampaikan oleh Bapak PPK tadi. Nah, di proses pengadaan barang jasa ini kemudian ini kira-kira dengan cerita saya tadi itu apakah ini masuk dalam kategori bahwa Pokja juga melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang mekanisme untuk probity audit. Ini juga menarik ya karena di beberapa tempat mungkin ada kawan-kawan yang kemudian menolak ini, menolak mekanisme probity audit ketika dalam proses di mana ada pendampingan, ada dilihat-lihatlah, disaksikanlah pada saat proses Pokja melakukan penjelasan atau Pokja melakukan evaluasi atau melaksanakan proses verifikasi terhadap dokumen. Ini ada di beberapa tempat ada kawan-kawan yang memang tidak tidak apa, tidak rela lah dilakukan proses seperti itu. Ya, saya mohon dijelaskan kira-kira mekanisme probity audit yang dimaksud seperti apa? Apakah memang prosesnya itu didampingi seperti yang saya sudah jelaskan tadi atau ada metode lain seperti itu? Makasih, saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Muhammad Faris Daud ya, Pak ya, dari Wakatobi. Kalau bisa saya artikan, pertanyaan pertama itu, Pak ya, terkait misalnya ada kesalahan dalam mengevaluasi oleh Pokja dan ditetapkanlah sebagai pemenang, berkontrak, lalu eh, berkontrak dan dilaksanakan pekerjaan selesai dibayar seperti itu, Pak ya. Dan kemudian di kemudian hari ditemukan ada suatu kesalahan terkait dari evaluasi dari eh, Pokja, apakah itu merupakan eh, dapat dikategorikan sebagai kerugian negara atas perbuatan dari Pokja, ya, Pak ya. Nah, terkait yang kedua itu bagaimana sih mekanisme dari probity audit ya, Pak ya, terkait dengan dari perencanaan mungkin ya, Pak ya, dan dilanjutkan dengan persiapan dokumen seperti itu ya, Pak ya. Jadi ada probity audit yang teman-teman di PPK ya, Pak ya, atau Pokja yang agak Ya, tidak ya. yang menolak Tidak nyaman lah begitu. ya. Agak kecil suaranya, Pak. Iya, menolak karena merasa tidak nyaman. Nah, dalam artian bahwa Terus ketika dilakukan proses probity audit ini bilang bahwa ini ya, kabak saja atau karo saja nggak punya kewenangan untuk mengintervensi begitu. iya, iya seperti itu. Makasih, Pak. Ya, kalau kalau seperti itu, Pak ya, tidak tidak menolak, Pak ya. Nah, tapi kalau kita lihat, Pak, dari apa namanya etika atau prinsip pengadaan itu transparansi, Pak. Itu, Pak, sebenarnya yang perlu juga kita ketengahkan, Pak. Kalau menurut saya sih, saya lebih senang, Pak, adanya probity audit. Dan menurut saya itu semakin banyak yang tahu itu semakin bagus seperti itu, Ya, Pak. karena Eh, di kami itu ada kemarin ada pendampingan untuk paket strategis yang masuk dalam paket 10 paket strategis untuk MCP strategis. KPK. Itu memang ada pendampingan dari kejaksaan dan mereka Ya, minta untuk menyurat dan kalau saya tidak ada masalah silakan karena memang ya, kita lakukan proses selama ini begitu juga justru lebih ya. menguatkan kita ketika kita melakukan proses-proses evaluasi justru kita menjadi lebih kuat begitu.
Ya, silakan dilanjut, Oke Pak. Pak. Ya, terima kasih Pak. Eh, Pak Rudi, disilakan Pak untuk dijawab pertanyaan dari Pak Muhammad Faris Daud. Yang pertanyaan pertama tadi, apa tadi? Lupa saya. Yang pertanyaan pertama ini Pak, terkait ini Pak, ada evaluasi dari POP ya Pak. Nah, lalu Oke, oke. Ya, ya, ditetapkan, udah, ya, ya. ya jelas. Jadi kalau kalau tadi kan yang pertama tuh jelas ya. Sebenarnya dia eh, yang dikatakan melawan hukum atau tidak mau hukum kan Pak? Gitu kan Pak? Dari Wakatobi ya. Pak Ya, siapa Muhammad namanya? Faris Daud, ya. ya, Ah, Pak terjadi Muhammad Faris. kekeliruan dalam proses evaluasi. Ya, itu ranahnya ketika dimasukkan dalam kategori ya, kerugian negara, apakah masuk ke ranah itu ketika sudah terjadi pekerjaan, kerja selesai, bagus-bagus, tapi kemudian ternyata proses awalnya ini yang keliru begitu. Jadi gambarnya kan ini jelas Pak ya, bahwa kerugian ia terjadi, dia terjadi kerugian, dampaknya ada. Tapi perbuatannya itu sebenarnya sengaja atau tidak sengaja. Tidak Kalau sengaja, dia misal. kalau dia tidak sengaja berarti kan tidak termasuk sebagai lingkup tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana dia. Nah, jadi ini yang menguji siapa? Yang menguji nanti ahli hukum bersama ahli lainnya. Ahli lainnya itu untuk di perbuatan, tapi kalau untuk yang penyebab biasanya penuntut, penyidik, ya penyidik akan melihat sengaja atau tidak sengaja, ya niat baik atau tidak niat buruk gitu Pak. Jadi frame ini sudah cukup membantu ya. Nah kemudian pertanyaan yang kedua itu menarik. Ada benarnya beberapa pihak menolak ya. Dia mungkin berpunya pandangan eh, karena kasusnya seperti gambar ini Pak. Sebenarnya dalam governance kalau kita ngambil teori freelance model atau konsep di organisasi itu ada manajemen, ada internal audit dan ada external assurance provider. Jadi BPKP, BPK, kemudian APH itu sebenarnya sudah lapis keberapanya. Nah, sebenarnya yang melakukan mengambil risiko bertindak itu kan di UKPBJ, di PPK, ya, manajer-manajer, kepala SKPD, kepala OPD, ya, itu yang harusnya paham bagaimana dia memberi layanan atau membuat produk, memberikan barang baru, ya, menciptakan barang baru lewat pengadaan, dan di sana dia perlu manajemen risiko. Nah, supaya dia punya manajemen risiko, maka dia di guideline oleh Satgas, Satgas manajemen risiko. Biasanya di Pemda ada namanya Satgasnya sistem SPIP, ya. Dia memberikan expertise, mensupport, memonitor, ada MCV gitu ya, men-challenge hal yang terkait dengan risiko. Nah, jadi bukan bukan pihak lain yang mengambil risiko gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga dia dengan adanya probity terus lantas risiko kita hilang enggak. Sebenarnya kita sendiri yang harus manage risikonya. Baru kita minta pihak lain, baru pihak eh, apa inspektoratnya ya itu memberikan assurance dan advice. Nah, yang jadi masalah kalau di dunia inspektorat BPKP itu dipaksa harus independen dan objektif. Jadi dia harus menjaga jarak lah kalau mau dibilang bahasa gampangnya. Independen, objektif gitu ya. Kalau di lini kedua, Satgas ini memang dia tidak bisa independen karena dia bagian sebagai satu set manajemen gitu. Jadi eh, kalau kita masuk ke tadi melakukan probity audit itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka di Biro Hukum untuk memberikan apa assurance pertama kali supaya ini PD, yakin dia. Makanya kita harusnya ngundangnya bagian hukum atau biro hukum gitu loh. Untuk melakukan probity audit tadi, memberikan opini audit, opini legal ya. Jadi bukan berarti saya mendukung UKPBJ itu enggak. Dia mungkin dia profesional. Jadi dia tidak mau terlalu direcokin karena itu merasa itu risikonya dia gitu loh. Jadi dia dia merasa punya tanggung jawab gitu loh. Nah, dengan asumsi
mereka tidak punya kepentingan perut ya Pak ya, konflik kepentingan gitu ya. Dia dia pengen menunjukkan bahwa saya bisa loh berfungsi gitu loh. Itu nggak apa-apa, boleh aja. Nah, jadi pada saat kapan dia menggunakan bagian hukum atau biro hukum, itu kapan dia menggunakan inspektorat, kapan dia menggunakan APH. Nah, kebetulan ada di apa kasih datun biasanya ya. Kalau di daerah tuh di Kejar itu sebenarnya on behalf-nya lini kedua. Saya melihat dia tuh lebih kepada ngebantu karena bagian hukumnya Pemda nggak semua bagus. Jarang kita mendapat orang hukum itu yang ngerti pasal-pasal hukum, ya. Ditaruh jadi kabak di atau kabiro hukum di Pemprov atau kabupaten kota itu saya lihat tidak kompeten. Karena memang kuliah hukum itu kan sebenarnya berat ya. Sarjana hukum kita kalau lihat kampus apalagi kan kalau saya lihat CP-nya aja kampusnya kadang-kadang nggak jelas dari mana. Tapi dia menjadi SH gitu ya. Nah itu jadi masalah di negara kita gitu. Jadi kekeluhan kepala daerah juga begitu saya bilang harusnya orang hukum dong yang turun. Nah itu kenapa BPKP sendiri ya kepala biro hukumnya kan dari jaksa. Jadi memang orang yang sangat paham pasal-pasal hukum. Jadi kalau saya minta pendapat tuh itu betul-betul legal draftingnya komennya bagus-bagus gitu loh. Telahannya tuh saya baca lembar-lembar gitu. Jadi nggak sembarangan jawab ya atau tidaknya gitu ya. Jadi kita punya masalah di nasional bahwa biro atau bagian hukumnya di Pemda itu masih lemah sekali gitu. Jadi probity audit jalan jika biro atau bagian hukumnya kompeten sebenarnya gitu bahasa gampangnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sangat menarik ya Pak ya. Ternyata di BPJ juga melibatkan dari Biro Hukum seperti itu ya Pak ya. Artinya ya Biro Hukum yang memiliki personel atau ASN yang ngerti juga ya Pak ya di bidang PBJ seperti itu ya Pak ya. Iya, kalau orang hukum itu kan kalau di negara-negara maju ya, Ya, IELTS-nya itu udah harus syaratnya kayak IELTS-nya doktor, walaupun dia satu, ya, udah ya, 8 IELTS-nya gitu. Jadi kemampuan bahasanya tinggi, bukan orang-orang yang hafal pasal undang-undang, itu sarjana undang-undang namanya, bukan sarjana hukum. Nah, cuma sekarang kita mencari itu kan nggak dapat kita ya, jarang dapat gitu, nggak yang dan apa mereka banyak yang sudah jadi lawyer swasta gitu, ya. Jadi itu hambatan kita. Jadi meletakkan inspektorat sebagai apa pakai inspektorat sebenarnya salah gitu. Sebenarnya risknya legal kalau di korporasi, ini kan risiko hukum ya. Risiko hukum itu sebenarnya yang leading itu harusnya bagian hukumnya atau biro hukumnya, ya. Sedangkan risiko IT itu di pusat pusdatin kan, di Dinas Kominfo gitu kan. Jadi harus kembali ke substansinya. Jadi orang hukum itu harus paham tentang hukumnya pengadaan, hukumnya kedokteran gitu kan. Itu dia harus harus mahir di berbagai macam keilmuan gitu. ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi skenario kita yang pertama tadi ada terbagi dua sesi ya. Eh, kita pada kesempatan kali ini hanya satu sesi saja ya Pak ya. Pemaparan langsung Ya, bisa langsung itu bertanya seperti itu aja Pak ya biar biar lebih atraktif gitu Pak ya, biar lebih aktif lah. Nah, biar nggak Bapak Ibu tidur. peserta ya nanti itu. Benar Pak. Bapak Ibu Kameranya sekalian, suruh duduk semua nih, harusnya nih. Ini kameranya iya kenapa benar nih mati-mati? Pak. Ini Yang beberapa ngedit ini kamera memang hanya beberapa dikasih backgroundnya backgroundnya Pak Zoom. Puji ini. Iya, Kamu migranya Zoom nih. jangan-jangan Oke, tidak pede sebagai orang PBJ nih, ya kan? ya Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, apa ada yang masih ditanyakan? Biasanya sering nih Pak, kalau terkait dari pemeriksaan-pemeriksaan ini pengen nanya Pak ya, tapi begitu berhadapan langsung dengan Bapak sekarang, ini ayo Bapak Ibu, mumpung kita
dihadiri oleh narasumber yang memang betul kompeten di bidangnya, di bidang pemeriksaan ya Pak ya, di bidang auditor ya Pak ya. Ya, ditunjuk coba siapa orang-orang yang vokalisnya. Minta komentarnya terhadap apa yang saya presentasiin. Oke, Silakan Pak Usman Syah. Erwin, ya, makasih Pak. Pak Erwin Tarzani, ini yang kebetulan Pak, saya pilih yang ini Pak, gamenya kebuka nih Pak. Ya, Pak Erwin Tarzani, gimana Pak? Bisa bergabung Pak? Di unmute Pak. Iya, terima kasih Silakan Pak Pak. Usman. Iya, Ya Pak. izin Pak Rudi, saya Erwin Tarzani dari BPKP Sumsel Pak. oh ya, Anak buahnya Pak Sofyan Pak. Menyimak ya, apa yang Bapak sampaikan tadi, apa namanya terkait dengan perhitungan kerugian negara, memang apa namanya banyak PPK awam Pak terkait dengan itu. Karena memang sepemahaman kami yang sering terjadi itu kan kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi gitu Pak ya. Dan hmm, apa namanya kemahalan harga. Nah, tadi Bapak menyampaikan terkait dengan three lines of defense gitu, Pak. Kalau kami memahami sebenarnya dalam pengadaan barang jasa kan kita bisa bagi, Pak ya. Katakanlah yang line satu itu penyedia gitu ya, apa namanya kontraktor. Line duanya manajemen konstruksi atau pengawas gitu kan, Pak. Di line tiganya ada inspektorat atau SPI. Nah, yang sering terjadi di Sumatera Selatan itu, Pak, layer satunya tidak berfungsi, artinya sering terjadi penyedia itu memanipulasi progres, katakanlah gitu Pak ya. Kemudian dia bekerja sama dengan layer keduanya, di situ ada pengawas yang di-hire oleh PPK gitu kan. Kemudian juga terakhir di layer 3 inspektoratnya terkadang tidak apa namanya tidak melakukan fungsinya gitu, sehingga three lines of defense tadi tidak terlaksana gitu Pak, sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, mungkin eh, kiat-kiatnya Pak untuk pengendalian dari sisi PPK mungkin Pak terkait dengan pengendalian kontrak. Karena tadi seperti yang Bapak sampaikan, kan ada ini Pak ya, apa namanya, eh, ada sebab akibat gitu Pak. Katakanlah tadi seperti menyambung yang disampaikan Pak Rijal, misalkan ada pengaturan di Pokja, kemudian setelah penetapan pemenang ditandatanganilah SPPBJ gitu oleh PPK. Lalu tanggung jawabnya kan beralih dari Pokja ke PPK. Katakanlah PPK-nya sudah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan, tapi kan PPK tidak tidak bisa memastikan bahwa volume yang terpasang itu sesuai dengan kontrak gitu Pak. Sehingga ketika dilakukan katakanlah ada pengaduan dari LSM, ada penyelidikan, kemudian penyidikan ternyata ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, ada pengaturan di tendernya katakanlah seperti itu Pak, yang kemudian berdampak ke PPK. Nah, ini kan ada hubungan sebab akibat gitu Pak ya. Dari sisi Pokja yang melakukan kecurangan katakanlah, tapi dampaknya ke PPK. Nah, mungkin kalau dari sisi auditing gitu Pak, atau dari sisi internal audit, seperti apa Pak kiat-kiatnya supaya PPK ini bisa membentengi dirinya Pak. Jangan sampai nanti ternyata dalam pelaksanaannya yang bermain Pokja, kemudian kontraktor bermain di layer satu dengan layer 2-nya pengawas, Pokja tidak tahu menahu, tapi dampaknya nanti ke PPK gitu Pak, yang ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin itu Pak gambaran sedikit Pak yang kami hadapi ketika katakanlah melakukan probity audit atau bimbingan dan konsultasi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. oke. Jadi tadi eksplorasinya kan secara praktik sebenarnya di Indonesia itu kita tuh tidak berimbang antara sisi demand dengan sisi supply. Jadi saya sering cerita, buyer itu demand, UKPBJ, PPK itu kan buyer, pembeli. Tetapi kita eh, apa tidak siap di sisi suppliernya, supply-nya. Jadi kalau di sisi pembeli itu kita banyak diklatnya, banyak trainingnya, ada sertifikasinya, ada sertifikasi UKPBJ, PPK, ya. Sementara sisi supply itu tidak tidak banyak sertifikasinya.
Bahkan tidak banyak yang sampai ke orang. Kebanyakan sertifikasinya hanya organisasinya. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita dari awal sudah punya risiko besar kalau mau ada pengadaan di Indonesia. Itu yang harus dipahami. Jadi risiko pihak ketiga itu disebut risiko pihak tiga namanya. Jadi risiko bahwa eh, pengadaan di kita itu cenderung gagal. Eh, Kalau di luar negeri kan untuk mau jadi masang pipa tuh harus punya sertifikasi plumber, ya punya sertifikasi pipa. Dia tidak bisa sembarangan untuk narik pipa. Jadi kita sembarangan aja orang bisa ngelem-ngelem pipa apartemen, building akhirnya begitu sudah dipasang pecah, ya kan bocor gitu ya. Nah, berakibat kemana-mana. Itu yang disebut sebagai risiko pihak ketiga namanya third party risk. Jadi di negara-negara lain sudah mulai tumbuh risiko pihak ketiga. Kalau di negara maju biasanya risiko pihak ketiga itu gara-gara orang-orang Asia banyak masuk ke negara mereka. Orang Asia itu suka cheating, ya kan? Suka curang. Nah, akibatnya itu mereka hati-hati kalau berhubungan dengan orang-orang Asia. Nah, terus begitu kita melihat sebagai PPK itu harus memahami bahwa mereka juga punya resiko. PPK itu tidak terlatih sebagai project manager. Jadi Indonesia itu kan sebenarnya ada missing link dengan generasi zaman dulu. Kalau zaman dulu ada namanya Pimpro, Pimpro itu punya sertifikasi pelatihan manajemen proyek. Nah, sekarang kita berubah menjadi PPK. Fungsinya fungsi manajer project, project manager. Jadi ada atau tidaknya adanya MK, manajemen konstruksi, itu sebenarnya PPK tuh harus paham tentang project manajemen, termasuk project risk manajemennya. Nah, di negara kita ternyata PPK tuh hanya belajar pasal-pasal peraturan. Makanya saya waktu di LKPP sering teman-teman bicara, ini sebenarnya bukan ahli pengadaan, tapi ahli pasal pengadaan gitu loh. Nah, jadi kita belum menjadi procurement expert sebenarnya. Belum apalagi kalau kita bicara ahli sebagai eh, project manager karena project manager itu punya project management institute certified-nya. Jadi PPK itu harus dikembangkan ke sertifikasi project management supaya dia paham bahwa ada risiko ketika terpilih oleh UKPBJ yang independen tadi masuk ke dia tuh itu ada risiko bahwa yang terpilih belum tentu terbaik gitu kan. UKPBJ itu memilih bisa jadi karena termurah, bukan yang paling kompeten, ya kan? Belum lagi kalau ada UKPBJ yang di bawah tekanan gitu kan, lebih karena tekanan politik ya dari pokir gitu kan, itu harus dihitung sebagai risiko gitu. Nah, cuman PPK kita kan nggak sampai di sana. Jadi PPK kita itu mahir di debat pasal-pasal yang sebenarnya itu dunianya orang hukum, bukan dunianya dia gitu loh. Jadi ada kesalah kaprahan sebenarnya di kita ini gitu. Jadi artinya eh, dengan keterbatasan itu, kalau risk manajemennya tidak dikembangkan, tidak dipahami sampai dengan risknya, risiko fraud tadi dipahami betul-betul, ya, dimitigasi, ya akan terulang aja PPK itu akan jadi victim, ya, jadi korban gitu. Nah, saya kemarin lihat bagaimana menggunakan fraud risk management menjadi alat untuk peningkatan kinerja. Itu saya lihat ada Jago Kopi ya. Ternyata dia mengembangkan Jago Kopi itu yang pertama diperhatikan itu adalah gimana kopi-kopinya dia jualan tidak sampai terjadi fraud. Fraudnya terminimumkan gitu. Dia bikin aplikasi, bikin ini. Karena dia pengen jualan kopi yang kopinya kelasnya tinggi, tetapi dengan sepeda, dengan eh, Starling, Starbucks keliling gitu ya. Nah, itu biasanya kalau kita jual makanan selalu akhirnya masalahnya fraud. Yang jualan yang kita titipin dikantongin gitu kan. Kalau kita punya usaha kan, investasi kan itu selalu gitu. Masalah di Indonesia itu ternyata walaupun kita pakai saudara, udah kita pakai ternyata dia mainin duit untuk itu. Nah, ternyata si Jago itu fokusnya ke sana aja, memitigasi fraud itu. Nah, saya bayangkan kalau di dalam pengadaan itu ya harus begitu.
Kalau pengen procurement kita itu perform beneran, ya fokus aja terus ke fraudnya itu semakin minim dan juga mengambil strategi supaya tidak terjadi fraud gitu loh. Jadi mitigasi fraudnya bukan sekedar bikin table dokumentasi resiko atau register risiko, tetapi didiskusikan untuk membangun strategi gitu loh. Nah, kalau yang sekarang kan sekedar bikin tabel risiko aja. Bahkan kalau kita mau jujur lagi, eh, pengadaan kita itu kan nggak ada register risikonya. Jadi kita tidak pernah membahas resiko di dalam pengadaan. Saya dulu pernah simposium, saya bikin bikin presentasi sebelum jadi LKPP dulu namanya masih Bappenas, Pusat Kajian Pengadaan dulu ya namanya. Itu eh, saya menang kompetisi itu, saya berbasis risiko. Semua proses saya bikin risikonya tinggal diambil aja di slide share tuh di internet diadopsi. Nah, itu analisis dasar untuk bertindak gitu loh. Jadi bukan untuk sekedar di atas meja gitu. Jadi bukan bukan menghafalkan pasal-pasal jadinya, tapi justru kita challenge apa ya, mau pengadaan ini challenge apa ya pengadaan ini gitu. Setiap hal kita antisipasi, kita buat strateginya, nanti akhirnya jadi sukses gitu loh. Kalau sekarang enggak kan, gimana pasal ini, maksudnya apa pasal ini debatnya, akhirnya pilihannya ke sini, pilihan situ, lebih ke perdebatan pasal-pasal, bukan perdebatan resiko gitu. Gitu. Jadi masih banyak PR gitu ya, Erwin ya, tugasnya di kita ini gitu, di negara ini sebenarnya. Tapi masih bagus, masih ada yang mau jadi PPK ya. Oke, Pak, siap, Pak. Jadi jawabannya sangat bagus, Pak ya. Intinya kita sebagai PPK atau sebagai pelaku pengadaan memang harus mengendalikan ya, Pak ya, mitigasi risiko lah ya, Pak ya. Juga harus update terkait peraturan, benar ya, Pak ya. Aturan itu Sebenarnya harus gini, selalu ini diupdate, Pak kan? enggak, ini ada yang salah pengertian. Jadi saya menggunakan Ya, kata mungkin yang nggak pas kali ya. Maksud saya gini, iya, Pak. bukan menggunakan risiko itu untuk pengendalian bukan, tetapi bikin strategi. Jadi bikin Bikin strategi. langkah-langkah, bikin bertindak. Bertindak itu harusnya mau bikin action plan, langkah-langkah berikutnya itu mulai dari melihat risiko, gitu loh. Jadi penjadwalan eh, apa eh, mau metode pengadaannya pakai apa, metode A atau B itu pakai dengan risikonya dulu lihat gitu loh. Bukan dilihat dari skala ekonomi dan apa aturan ini begini, bukan gitu maksud saya gitu. Jadi kalau contohnya, kalau kita ada pengadaan katakan 1 miliar lah ya, 1 miliar itu pengadaannya pagar. Nah, kita lihat 1 miliar itu risikonya apa yang paling dominan. Katakan risikonya waktu, bahwa terbatas, ya berarti kan tidak tidak harus dengan lelang. Kalau dia waktu, ya berarti kan pilih dengan eh, pakai lewat e-katalog misalnya pemilihannya gitu kan. Eh, apa atau lewat tunjuk langsung, apa istilahnya sekarang tuh, pengadaan langsung gitu kan. Yes. Nah, jadi keputusan Ya, itu karena adanya resiko gitu loh. Nah, jadi bukan karena peraturan menyatakan begitu gitu loh. Gitu maksud saya. oke, Pak. Jadi bisa dipahami ya, sebelum kita melakukan sesuatu itu, kita harus melihat dulu ya, Pak ya, seberapa besar risikonya ya, Pak ya. Dan tentu yang kita pilih itu adalah, kalaupun harus memilih itu tentunya risiko yang paling kecil, seperti itu ya, Pak ya. Iya, dan supaya sukses. Jadi bukan Ya, sekedar mengurangi risiko, tetapi supaya value for berhasil. money ya, Pak ya. Iya, kalau kita Dapat ya. contoh, saya melihat gini lah, di daerah itu, kan memang kalau dia dia di bawah 200 cenderung orang, oh ya pakai beli 200 bisa beli langsung. Jadi Begitu langsung 600, pakai e-katalog ya. katakan 600 juta. 600 juta terus dilelang. Lah saya bilang kalau 600 juta dilelang, apa risikonya? Risikonya di daerah tidak ada untuk skala 600 itu yang kuat administrasinya peserta. Akhirnya mereka akan cari pihak ketiga untuk menjadi eh, jembatan, ya kan? Menjadi broker. Nah, akibatnya kos 600 itu kan nggak kepak, akhirnya akan habis untuk bayar jembatan tadi itu, bridging tadi kan, urusan administrasi kan. Katakan 50 juta, 100 juta sudah habis untuk orang administrasi tadi. Apakah dia orang Jakarta,
atau perusahaan yang memang dia harus bayar ke pihak lain gitu kan. Akibatnya efektif kita cuma pakai di bar 500. Terus kemudian barang-barangnya disuplai dari Jakarta gitu kan. Kalau kita di daerah gitu ya. Nah, akibatnya kita ada time delay. Nah, kenapa nggak 600 juta itu swakelola aja gitu loh. Ya pakai orang lokal gitu kan. Untuk supaya target bikin pagernya selesai gitu loh. Itu maksud saya dengan pendekatan risiko tadi. Oke Pak, terima kasih atas paparan yang sangat baik lah, yang sangat bagus lah menurut saya Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian peserta MS Training and Consulting, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15:31. Pak Rudi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak atas paparan Bapak hari ini yang tentunya sangat kita perlukan lah Pak dalam kita melaksanakan pekerjaan kita sehari-harinya yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa seperti itu. Jadi untuk itu kita berikan apresiasi buat Pak Rudi sebagai narasumber kita pada kesempatan kali ini. Oke. Oke, Eh, Pak Rudi, sebelum kita tutup acara ini, apakah ada closing statement yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu peserta webinar ini? Ya ini ada yang pertanyaan dari Nekmatul ya. Untuk Oh, ada. atau resiko itu berdasarkan pengalaman. Adakah risiko untuk pelaku yang masih belum punya pengalaman? Nah, itu. Oke, Jadi ya Pak. orang itu tidak bisa kita dapat apa namanya paham risiko itu risk based informed decision making ya, pengambilan keputusan Ya, berbasis informasi risiko itu dari para junior. Jadi ini sekarang akhirnya karena kurang local wisdom, saya cerita BP2 eh, JK ya, sering untuk ke pengadaan PUPR itu kan pakai itu. Tapi eh, apa jujur saja menurut saya tidak cukup ya. Dia harus paham risiko. Risiko itu biasanya orang-orang senior gitu. Jadi sekarang kalau di proyek-proyek PUPR saya amati banyak dapat yang murah gitu ya. Ternyata begitu di lapangan nggak kompeten gitu. Itu karena tim seleksinya kurang paham ada risiko itu. Jadi risiko itu harus dipahami dari orang yang punya jam terbang, ya. Jadi kita bisa sih belajar atau pakai pakai apa namanya pengalaman risiko proyek. Nah, tapi risiko proyek itu kan beda sekali antara proyeknya jalan dengan proyeknya sekolah, bikin sekolah. Proyek sama-sama fisik ya. Proyek bikin komputer, teknologi informasi beda banget dengan proyek bikin gedung gitu loh. Jadi tidak 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 ada tuh contekan untuk melihat risiko. Nah, risiko itu harusnya eh, apa dibahas sama-sama. Nah, itulah kenapa makanya zaman sekarang kalau di swasta itu sudah lagi tidak sekedar project manajemen ilmunya, tetapi mereka bicara sampai ke project risk management, ya. Nah, di kita itu di Indonesia masih bicaranya organizational risk management. Jadi manajemen risikonya pemerintah daerah. Sementara manajemen risiko pengadaan, manajemen risiko proyek itu kurang sekali diperhatikan. Nah, jadi teman-teman ini mestinya bikin kontrak itu dengan berbasis risiko, mau sign pembayaran berbasis risiko. Sehingga putusan apakah minta review dulu atau enggak betul-betul ada dasar gitu loh. Jadi bukan sekedar takut nanti ditipikorkan gitu kan. Takut dikriminalisasi, jangan begitu. Tapi betul-betul karena sudah melakukan analisis risiko yang matang gitu. Itu aja saya pikir penutup nanti dan topik berikutnya kali ya. Silakan lihat di eh, apa YouTube saya di apa BPKP Kalbar, saya punya leadership series, nanti saya sharing di apa namanya di grup ini ya. iya, Itu iya Pak. silakan diakses ya untuk secara praktek seperti apa gitu. Karena tantangan kita semakin berat ke depan dan dan jangan melihat pengadaan sekedar pengadaan ya. Ingat bahwa pengadaan ini adalah eh, bahasa Indonesianya aja unit pengadaan gitu kan. Harusnya kan
dia unit manajemen proyek harusnya. Jadi kalau di korporasi namanya Project Management Office, PMO gitu. Jadi PPK itu sebenarnya meliding PMO. Salah satunya ada orang yang ngurusin bidding, ya. Oke, itu aja. Saya pikir penutup dari saya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas paparan dari Bapak yang sangat-sangat baik dan bagus ya Pak ya. Dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami. Bapak Ibu peserta webinar MS Training and Consulting, demikianlah acara kita kali ini. Akhir kata, saya Usmediansa sebagai moderator undur diri. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Nanti kami